yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never Emmanuel Amandio guys, yoi, finally ketemu juga langsung bahkan di sirkuit Sentul. Lagi latihan nih? Kita lagi latihan mobil baru. Siap, mobil baru. Honda City S-Back, keren. Anyway, sebelum gua ngomongin soal modifikasi mobilnya, kita pengen ngajak temen-temen buat support dulu nih. Nanti Februari mau ke Rusia ya? Yoi, kita gas lagi Februari sebulan lah. Sebulan ya. Nama kompetisinya Russian Drift Series benar. Russian Drift Series itu April. Jadi yang kita Februari itu Winter Drift Battle. Wih, mantap. Ngeri ini kelas internasional nih. Kelas berat nih teman-teman. Kita support ya. Nanti ya kalian tahu lah IG-nya Mandio, ntar gue taruh di belakang. Oke, sip. Kita fokus ke topik utamanya. Hari ini modifikasi Honda City S-Back. Buat touring ya balapnya. Yoi, buat touring. Oke, nah ini udah pasti lah ya racing. Tapi masih bisa lo pakai buat harian nih. Pasti. Kayaknya udah enggak sih. Udah enggak ya? Iya, kayak kalau dari roll bar udah kita tanem. Terus emang udah mikir agak panjang nih yang buat ini. Oke, gitu. Wah ini jangka panjang nih teman-teman. Berarti nggak cuma buat tahun ini? Nggak, jadi emang buat tahun ini kan, tapi mobil ini kan ada umurnya gitu ya. Jadi abis kelar umurnya mungkin bisa dipakai ke olahraga lain kayak rally atau apa gitu kan. Benar. Jadi jangka panjang ya, keren. Gitu. Ini pembalap sejati. Gua suka nih, respect. Oke, anyway, kita ngomongin dari bagian luar dulu. Tadi lu udah sebutin roll bar, itu kan di dalam. Kalau ngomongin eksterior mah nggak ada ubahan ya. Paling ntar lu kasih livery kan pasti. Iya, pasti paling kita wrap stiker. Terus sampai saat ini sih belum ada, karena regulasinya juga kita belum baca semuanya ya. Jadi sampai saat ini belum ada nambah-nambah body deh. Paling ya kayak mungkin di peraturan boleh ganti fiber gitu-gitu, cuman pastinya kita belum tahu. Oke, ya karbon itu wajar lah ya. Sip. Kaki-kaki. Gua kemarin sempat intip-intip tuh kolongnya tuh. Nyala ya. Nyala. Jadi kencang. Jadi kaki-kaki kita pakai Öhlins di sini. Kita ada backup support juga dari Öhlins gitu. Terus ya, tapi saat ini kita tim 55 Racing yang tuning suspensinya, basic tuning. Ini mobil baru jadi. Ya, jadi kemarin di header tuh kita pasang. Gue lihat dong. Pasang header dulu di ORD headquarters. Habis itu kita langsung testing. Baru pertama kali nih testing gitu. Oke, jadi kalau ngomongin coilovernya udah Öhlins lah. Iya, ya kan? udah Öhlins. Udah emang speknya buat kompetisi gitu. Emang ya kita pesen buat balap ya gitu. Buat balap. Nah, terus kalau peleknya nih, palang-palang ini SSW. Kita pakai pelek SSW karena juga banyak kan dari program-program ini kan kita integrate ya. Gitu. Jadi pelek kita pakai SSW, ring 15, terus ban pakai GT radial. Oke. Gitu. Boleh bocorin nggak kalau buat kayak gini spek pelek sama bannya kayak gimana sih? Nah, karena kan gue baru main touring serius nih, gitu. Kalau kemarin kan gue main kayak kelas-kelas yang FFA ya, gitu. Jadi gue pakainya pelek sama drifting tuh sama, gitu 9,5, 9. Nah sekarang kan lebih ngerucut lagi dan lebih detail nih, gitu loh. Jadi yang gue pakai sekarang lebarnya masih 7 ya? 7,5 nggak salah ini. Ringnya nih berapa ya? 7,5 ET3, ya? Ringnya 15, 7,5, ET-nya masih 30. Ya, masih sedikit masuk sih sebenarnya, harus butuh yang lebih keluar dikit buat depannya. Oke. Gitu. Tapi kalau buat balapan kayaknya nggak mungkin pakai spacer ya? Ya usahakan nggak pakai. Cuman kalau bisa ya, kalau nggak ada option ya boleh pakai. Gitu. Nah kalau bannya berarti ini semi slick ya? Ya, jadi yang gue lagi testing agak belang nih, karena gue lagi nyari sensitivitas belakangnya. Jadi yang belakang gue pakai GTX, yang depan pakai SX2. Tapi buat balap nanti dua-duanya SX2. Siap. Nih pokoknya lagi nyari racikannya nih, makanya saat ini lagi latihan teman-teman. Oke, kaki-kaki, pelek, coilover udah, ban juga udah dikasih tahu speknya. Di engine tadi lo bilang masih stok ya? Masih stok. Jadi kita emang belum ngikut target waktu ya. Target waktu kita kan 5556 lah ya. Kurang lebih. Ini masih 59, jadi masih jauh. Masih jauh. Ini lagi pada umur-umuran juga ini waktu ini. Iya. Jadi masih jauh. Kita waktu dapat mobil ini dari showroom, kita langsung
tes di Sentul, kita time waktu kita 2 menit 5 detik lah bestnya. Tapi lucunya kan ini sebenarnya kalau ngomongin engine harusnya DOHC lebih oke lah dibanding si Jazz gitu iya, kan. Karena mungkin baru, jadi nanti mungkin ya kita lihat dalam setahun kan biasanya pergerakan tuh banyak banyak kan. Cuman yang kita lakuin sekarang itu suspension tuning sama geometry tuning. Oke. Jadi kita belum modifikasi mesin sama sekali. Paling dari per tahap kita latihan pertama kali itu udah turun 5 detik sampai 6 detik lah. Bertahap banget bertahap ya tuh. ya. Nah, kita tinggal nyari 4 detik, 5 detik lainnya lagi nih gimana. Ini nih gue suka nih teman-teman. Emang ya kalau misalnya ya boleh nanti teman-teman sharing-sharing mungkin tanya, ada di YouTube-nya Amandio juga buat belajar gimana sih lu bikin mobil balap gitu kan, step by step-nya sampai nanti ke titik puncaknya gitu kan. Target waktu yang pengen lu capai gitu. Iya, benar. Di dalam udah roll bar. Ada pakai bucket seat juga. Pakai bucket seat, pakai bucket seat status GTX. Agak jarang sih. Ya commonnya kan Sparko, Recaro gitu. Jadi ini emang jok, kalau gue jok biasanya satu mobil karakternya gitu terus gitu sama terus. Ini versi indie-nya nih. Jadi ini mobil agak aneh nih produknya agak aneh dalamnya. Lucu lah, gitu. indie nih aja gitu. Terus paling yang dari spesial dari mobil ini sebenarnya lebih berat dari seharusnya. Jadi kita kan berat itu 1050 ke 1100 ya. Biasanya kita orang banyak ngenteng-ngentengin roll bar, kita malah banyakin roll bar. Gitu kebalikan, karena gue mikir safety itu nomor 1 gitu. Ketika kita lagi tanding kan kita nggak tahu ya, terutama struktur mobil juga kita nggak tahu gitu. Jadi geometri mobil kita roll bar lebih banyak titik-titiknya, terus beberapa spot itu juga ke reinforce dikit, jadi lebih kuat aja. Kita mikir agak jangka panjang aja sih. Berapa titik kalau boleh tahu? Ini 8 titik plus beberapa selang-selingan lah. Gue sempat ketemu dia lah sebelumnya, terus ada omongan, setir lu nggak pengen ganti? Nah sebenarnya sih lagi ngeset duduk dan lain-lain nih. Cuman saat ini posisi gue sama setir tuh ngepas enak, lagi enak-enaknya gitu. Ya cuman mungkin nggak tahu nanti lah ya. Mobil makin kencang pasti ganti, perlu improve lagi teman-teman. Karena gue kalau bikin mobil, terutama mobil baru, basically gue cari dari potential standarnya dulu. Gitu loh. Standar mobil itu potensinya apa yang bisa kita main sih. Ketika itu udah mentok, baru kita upgrade. Gitu. Upgrade. Gitu. Jadi emang prosesnya sedikit nggak instan. Gitu, beberapa kali R&D ya. Oke, kalau boleh tahu ini mobil lu boyong ke rumah terus sampai ke sekarang nih udah berapa bulan? Udah sebulan. Sebulan ya? Karena kan mobil nyampe roll bar langsung dikerjain sekitar 3 mingguan, seminggu kita pasang shockbreaker, header, terus ya jok dan lain-lain ya. Habis itu testing hari ini. Pas sebulan lah. Exhaust tadi udah ya ORD teman-teman. Nah ini yang pengen gue tahu, kalau buat nyari potensi stoknya, nargetin nggak sih? Kira-kira berapa lama nih gue biasanya nyampe ke potensial stok si mobil ini? Biasanya sih di latihan keempat tuh udah mulai ketahuan gitu loh. Jadi latihan pertama itu kita testing full stok mobil ya, full trim, full jok, ada audio full. Kita lihat dulu nih, karena dengan stok itu, karena kan gue juga belum pernah nyoba mobilnya sama sekali kan. Jadi dengan stok gue tahu geometri mobil kemana aja. Gitu. Nah, gue cari maksimal, gue nyetir pas stok, pas ya pasti mobilnya juga lihat kapasitinya kan. Ketemulah suatu waktu the bestnya gitu loh. Nah itu jadi data benchmark, pas gue mau upgrade lagi, kalau udah ganti shock nih berapa sih turunnya sama ganti knalpot, ternyata turun nih. Dari situ dengan pace nyetir gue yang sama 6 detik. Nah berarti masih ada lagi kan, belum dashtek, belum kopling, belum ban yang bener. Nah mungkin bisa turun 3-4 detikan gitu. Nah itu udah average-nya di situ kita. Mantap. Nah anyway ini udah step keberapa nih latihan? Ini kedua, masih ada 2 lagi. Masih panjang perjalanan teman-teman. Masih panjang gitu. Mantap. Tapi yang gue suka adalah risetnya itu loh. Makanya apa-apa ya harus diperhitungkan gitu kan. Diperhitungkan. Dan kita ngedata terus setiap run tuh kita ada datanya. Gue nggak perlu nanya next projectnya, berarti kan tadi udah disebut tuh clutch gitu kan, dashtek. Masih banyak banget lah perjalanannya teman-teman. Udah sebutin sama Dio. Terus rem juga masih standar nih. Jadi remnya masih jauh-jauh kan. Gitu. Jadi kemungkinan sih ketika rem udah ganti, berarti kan breaking point makin lebih dekat kali berapa tikungan kan. Bener-bener. Ya gue berharap bisa 2 detik, 3 detik lebih cepat. Plus yang peranti-peranti lain ya feeling gue sih akan start di 157 dulu, baru abis itu improve nyetir dan sebagian lebih ngerucut lagi tuh detailnya. Baru kita ketemu angka optimumnya.
Gila, gitu. sedap. Ya proses ya nggak bisa langsung proses. kencang gitu. Panjang nih ngobrolnya teman-teman. Kalau ngomongin improvement mobil balap, ceritanya panjang. Latihannya minimal 4 kali lah gitu kan tadi dibilang. Gitu. Ya itu kan ya ntar ketemu technical yang mana gitu kan. Benar, perhitungan ini itu. Wah, panjang lah ceritanya. Anyway, kayaknya udah obrolan kita pendek banget ya. Oh iya, lumayan udah semuanya nih. Udah semuanya sebenarnya. Tapi gue pengen bilang dan ngajak teman-teman sekali lagi buat support Emmanuel Amandio. Instagramnya di sini nih, teman-teman. Buat dukung doi nanti di Rusian. Sama Wolo deh. Lo yang sebutin deh. YouTube lo apa? Oh, YouTube gua di Amandio 55 di YouTube channel gue tuh Amandio 55. 55 selalu ya. 55 Garage. 55 Garage. Itu lo nemuin hal-hal aneh lah yang nggak pernah kita tahu dibahas. Ntar tiba-tiba forklift lah, apa mobil-mobil aneh. Gitu. Itu menarik tuh di situ. Ntar bisa lihat juga di sini teman-teman, mampir-mampir ke channelnya Amandio. Thank you sekali lagi. Yuk, thank you. Okay. Udah mau diajak ngobrol sama Grit Otomotif. Mantap. Jangan lupa kasih komentar yang menarik, di like dan share ke teman-teman kalian, di subscribe juga dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can.